Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini dan merangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita mulai malam tadi sampai kita kembali ke rumah masing-masing menjadi ibadah terbaik isi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita berselawat, semoga tetap syafaat Imam Masar. Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, sebenarnya yang memberikan tausiah kita pada pagi ini adalah Bapak almarhum Firdaus. Itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan teman kita atau Bapak almarhum Firdaus ini, semoga apa yang beliau sampaikan selama ini jadi ibadah terbaik buat dia. Bapak dan Ibu, pada waktu singkat ini judul tausiah kita adalah meningkatkan pikiran yang positif. Karena setiap manusia, baik itu dari kalangan remaja sampai orang tua, terkadang kita selalu beranggapan yang tidak baik menilai seseorang. Terkadang kita berpikiran orang berniat baik, kita beranggapan selalu yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap pikiran positif tadi tidak diimbangi oleh kita dengan iman, tidak diimbangi oleh kepatuhan kita kepada Allah Taala dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Tetapi andai kata kita selalu berprasangka baik, selalu berprasangka positif terhadap orang lain, maka kenikmatan iman tadi akan menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap langkah kita, setiap yang kita lihat, kita selalu bersangka baik. Sehingga tidak ada rasa beban yang mengganjal di dalam hati kita. Bapak dan Ibu, ada suatu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang orang kaya berdampingan hidupnya dengan orang miskin. Suatu ketika orang kaya tadi, orang tua dan saudaranya melaksanakan suatu kegiatan sehingga dia tinggal di rumah sendirian. Suatu ketika lampu mati. Karena orang miskin tadi selalu siap dengan jika ada lampu, dan dia pun tahu bahwasanya di dalam rumah ini ada tinggal anak orang kaya tadi yang tidak memiliki sebatang lilin. Suatu ketika dipanggil sama orang miskin tadi, kakak,
Assalamualaikum, apakah ada lilin? Tetapi Bapak dan Ibu, apa kata orang kayak tadi? Dia tidak membukakan pintu karena di pikirannya ini anak, ini orang miskin ini selalu pasti minta bantuan, pasti mau meminjam alat penerangan. Diketuk lagi pintunya sampai beberapa kali, kemudian orang ini membukakan pintu. Ada apa? Karena semakin kesalnya bahwasanya kita merasa berada selalu diganggu oleh orang di lingkungan kita yang tidak ada apa-apanya. Kemudian anak tadi memberikan, apakah kakak membutuhkan sebatang lilin? Karena tadi saya tengok rumahnya gelap. Tapi apa yang tadi Bapak dan Ibu, orang kayak tadi tersentak hatinya, bahkan ada rasa penyesalan di dalam dirinya bahwasanya ternyata orang tadi memukul-mukul pintu, memanggil adalah memberikan kebaikan kepada dirinya dengan memberikan sebatang lilin tadi. Tetapi di pelintasan pikiran dia, orang ini selalu pastikan meminta. Itu makanya Bapak dan Ibu, terkadang kita selalu tidak mau menganggap orang itu lebih baik daripada diri kita. Makanya Bapak dan Ibu, para ahli meneliti sekarang ini bahwasanya kalau dulu orang bilang dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang penting IQ. Orang itu pintar, IQ-nya 100. Tetapi dengan berjalannya waktu, seorang ahli meriset, melakukan penelitian, kenapa orang itu selalu gagal. Bahkan pangkat kedudukannya sangat tinggi. Bahkan ilmu pendidikan pun sudah doktor dan profesor. Ada orang membangun kehidupan dari awal, tapi terakhirnya hancur. Ada orang berkarir dari S1 sampai S3, tapi ketika S3 dia hancur. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena orang yang sukses tadi selalu membanggakan IQ-nya. Tapi Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan penelitian? Ternyata yang paling utama itu adalah SQ, spiritual counseling kita yang paling utama. Iman, agama kita yang paling utama. Kalau kita berjalan dengan agama, kalau kita berlandaskan dengan iman yang kuat, insya Allah semua kegiatan kita tadi akan berjalan dengan bagus, akan menimbulkan kebahagiaan. Karena kenapa? Karena kita selalu mengungkapkan rasa positif di dalam tubuh kita ini. Tengoklah Bapak dan Ibu, orang dari awalnya biasa-biasa saja, bahkan mencapai puncaknya mungkin seorang ahli, tetapi di akhir hayatnya bunuh diri. Tengoklah di daerah-daerah barat itu, Jepang misalnya, kalau dia gagal dia gampang saja bunuh diri. Bahkan di Indonesia pun banyak saat ini sudah membangun karir dengan bagus, baru sampai puncak jatuh. Kenapa? Mungkin korupsi, mungkin stres. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia tidak ada memiliki rasa spiritual counseling tadi, tidak ada. IQ yang kita banggakan. Kalau kita memakan IQ kita akan timbul rasa ego. Tetapi jika kita berjalan dengan SQ kita, spiritual counseling kita, agama kita ada, iman kita ada, maka kita akan selalu berprasangka positif dalam hidup ini. Jika kita hidup berprasangka dengan positif, insya Allah akan timbul kebahagiaan dalam hidup kita. Jika kita hidup bahagia, insya Allah kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini, semoga kita selalu bersangka positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak dan Ibu, Allah SWT juga mengatakan dalam surat Al-Zilzalah ayat wa may ya'mal misqalatin sarayarah wa may ya'mal misqalatin sarayarah. Bagi siapa yang melakukan atau melaksanakan perbuatan sebesar
biji zarah, niscaya Allah nanti akan melihatkan perbuatan itu sebesar zarah juga. Kalau kita tengok, zarah itu adalah sebesar biji bayam. Tetapi jika kita berbuat keburukan tadi sebesar zarah juga, maka Allah langsung melihatkan kejahatan kita itu pada orang lain. Bahkan Allah juga menilainya nanti akan melihatkan kehidupan kita ini nanti sebesar zarah juga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu hidup dengan prasangka positif. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.